Oke, so saya akan buka khotbah hari ini dengan suatu cerita yang lucu ya. Mudah-mudahan ini cukup lucu buat Bapak Ibu Saudara semua gitu ya. Jadi ada sepasang suami istri yang hampir setiap hari mereka tuh selalu bertengkar. Bertengkar terus nggak ada berhentinya gitu ya. Pasti nggak enak gitu ya keadaannya. Nah, tapi ada satu hari, satu saat, suatu pagi, di mana mereka ini sedang tidak bertengkar, sang suami bertanya kepada istri, sayang, kamu itu kok bisa ya? Setiap kali kita bertengkar, setiap malam kita pasti bertengkar, tetapi keesokan harinya, bisa-bisanya kamu itu tenang, kayak gak ada apa-apa, santai aja. Padahal aku nih masih gak terima. Hatiku masih galau, kayaknya aku masih pengen teriakin kamu. Kok bisa kamu itu tenang aja? Si istri dengan santainya menjawab, ya gampang sih. Aku cuma bersihin toilet aja. Hah? Bersihin toilet? Kan kayaknya gak masuk akal ya. Apa hubungannya? Kamu lagi galau, kamu lagi mangkel, kamu bersihin toilet. Ya, aku bersihin toilet aja. Maksudnya gimana? Istrinya dengan santai menjawab, ya aku bersihin toilet pakai sikat gigimu. Lucu ya? Mudah-mudahan cukup lucu gitu ya. Ini adalah keadaan kita sehari-hari sebagai manusia. Ya, sebagai manusia pasti dengan mudah kita gampang sekali bersinggungan, tersinggung, sakit hati, marah, kecewa, benci, nggak terima. By the way, mudah-mudahan istri-istri sini nggak pakai sikat gigi suaminya ya untuk bersihin toilet ya. Mudah-mudahan setelah khotbah sore hari ini tidak ada yang pakai sikat gigi suaminya untuk bersihin toilet. Dan untuk bapak-bapak mohon diperhatikan sikat giginya sebelum dipakai setiap pagi. Ya, jadi perasaan tersinggung, sakit hati, disakiti itu adalah keadaan kita sehari-harinya. Dan beberapa minggu ini kita semua belajar di New Life Church, dari firman, dari seri Injil di dalam keluarga dan keseharian. Kita belajar tentang hubungan di dalam keluarga, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, antara sesama. Bahkan 2 minggu yang lalu kita mengadakan seminar single, seminar pernikahan. Dan di sana banyak sekali kita membahas keadaan-keadaan di mana suami dan istri keadaannya bersinggungan gitu ya. Anak dan orang tua ada ketegangan-ketegangan di dalam keluarga. Jadi sore hari ini kita akan belajar tentang pengampunan. Judul yang saya berikan adalah Forgiveness That Heals. Pengampunan yang menyembuhkan. Ada seseorang yang bernama Karen Schwartz, dia adalah seorang direktur dari sebuah klinik konsultasi gangguan kejiwaan di Amerika. Dan dia menyatakan dari semua penelitian yang dilakukan, dinyatakan bahwa ada beban fisik yang sangat besar akibat dari disakiti dan rasa kecewa. Di mana beban fisik itu berdampak sangat besar kepada tubuh kita. Ya, salah satu contohnya mungkin yang sering kita alami ya pada saat kita kesal, kita marah, tiba-tiba apa yang terjadi? Tekanan darah tinggi kita bisa naik. Jantung kita bisa berdebar-debar. Dan bahkan rasa marah, rasa kecewa, rasa tersinggung bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia. Dan akibatnya sangat erat dengan hal-hal yang berhubungan dengan sakit mental. Ada gangguan depresi, gangguan kecemasan, kemudian gangguan fisik, sakit jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Begitu besar ya dampaknya ya bagi kesehatan kita. Nah, kita sekarang mau cari tahu, kita mau belajar apa sih artinya, bagaimana sih mengampuni sesuai dengan firman Tuhan. Kita sama-sama akan melihat arti kata dari kata pengampunan atau forgive. Ya, kata forgive di dalam Alkitab, yang dipakai dalam Alkitab diambil dari bahasa Yunani. Diambil dari kata aphiemi. Artinya
to set free, to let go, to set free itu membebaskan, to let go melepaskan, to release, to discharge, or to liberate completely, atau membebaskan secara semuanya, bebas-bas gitu ya. Atau to cancel a debt or to release someone from the obligation of a contract, a commitment, or promise. Atau menghapuskan hutang, melepaskan seseorang dari tanggung jawabnya, dari sebuah kontrak, sebuah komitmen, atau sebuah janji. Kalau saya bisa ringkaskan, mengampuni artinya melepaskan, membatalkan hutang, membebaskan seseorang dari kewajiban. Wow, kira-kira ini adalah hal yang mudah enggak? Adalah hal yang mudah atau hal yang sulit? Coba boleh saya lihat tangannya yang bilang ini adalah hal yang mudah, boleh angkat tangan mungkin. Oke, ada beberapa. Kalau pengampunan adalah hal yang sulit, boleh angkat tangan? Oke, saya juga ikut angkat tangan ya, karena pengampunan adalah hal yang enggak mudah gitu ya. Di dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan, kita udah sering sekali mendengar ayat ini ya, karena ini adalah bagian dari doa Bapa kami. 6 ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Kira-kira Anda mau enggak ya? Anda mau enggak diampuni oleh Tuhan sama seperti Anda mengampuni orang lain? Mau? Sebegitu oke. Apakah, mungkin saya bertanya sekali lagi, apakah Anda mau diampuni Tuhan sebesar Anda mengampuni orang lain? Ada yang bilang mau, ada yang bilang nggak mau. Mungkin agak kurang mengerti pertanyaan saya. But anyway, kita sebagai manusia, kebesaran kita mengampuni orang lain tidak akan cukup untuk tidak sebesar kasih Tuhan kepada kita. Jadi jika kita dibandingkan, jika pengampunan yang kita berikan kepada orang lain, dibandingkan dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, saya nggak mau diampuni Tuhan sama seperti saya mengampuni orang lain. Karena banyak sekali orang yang mungkin saya belum ampuni sampai hari ini. Jadi mengampuni bukanlah hal yang mudah. Mengampuni bukanlah hal yang sulit. Tetapi mengampuni adalah hal yang mustahil. Nggak mungkin tanpa Kristus. Dan hari ini kita akan belajar 3 kebenaran Alkitab tentang pengampunan. Sama-sama kita baca di dalam Matius 18 ayat yang ke-21 sampai ke-35. Judul dari perikop itu adalah perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali, ini Petrus ya tanya, tapi langsung dijawab sendiri ya. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. 70 kali 7 sama dengan berapa Bapak Ibu Saudara? Berapa? 490. Sedikit konteks dari Matius 18, di Matius 18 ini Yesus sedang membahas tentang prinsip-prinsip dan sikap-sikap yang menandai anak-anaknya saat hidup bersama. Kalau kita baca dari ayat 1, Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati, ketulusan hati, belas kasihan untuk jiwa-jiwa, bagaimana menasehati dan menegur saudaranya, bagaimana harus berdoa bersama, dan yang terakhir, Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Jadi pada saat Petrus bertanya dan dia jawab sendiri, dia bilang, berapa kali Tuhan? 7 kali ya? Sebenarnya Petrus itu berusaha untuk menunjukkan kepada Yesus bahwa dia sudah cukup bermurah hati. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi diajarkan mengampuni itu 3 kali.
Cukup 3 kali. Jadi Petrus ngomong sama Tuhan Yesus seakan-akan, wah aku ini sudah murah hati loh Tuhan. Aku kasih dia 7 kali loh kesempatan untuk menyakiti hatiku dan aku bisa mengampuninya. Tetapi Yesus berkata, no, bukan 7 kali. Tetapi 70 kali 7. Sebenarnya 70 kali 7 sendiri sama dengan 490. Tetapi di sini Tuhan ingin memberikan sebuah kiasan kepada murid-muridnya, kepada Petrus. 70 kali 7 ini artinya apa sih? Kalau misalnya ada yang bertanya kepada saya, Felicia kamu sudah berapa, kamu tahu nggak sih cewek di mana? Oh tahu dong cewek, saya udah kesana ribuan kali. Ribuan kali? Memangnya kamu tulis setiap kali kamu ke cewek, absen gitu ya, 1, 2, 3, 750, 1250 dan seterusnya. Enggak dong. Kenapa saya bisa bilang 1000-an kali? Karena saya sudah ke tempat ini banyak kali, tapi saya enggak tahu itu ribuan kali berapa. Jadi 490 adalah sebuah kiasan yang Tuhan berikan, Yesus berikan kepada Petrus. Seseorang yang bernama R.C. Sproul di dalam sebuah buku yang dia tulis, dia mengatakan, when Peter asked Jesus how many times he should forgive, Jesus essentially told him as many times as it takes. Bahasa Indonesianya, ketika Petrus bertanya kepada Yesus berapa kali ia harus mengampuni, Yesus pada dasarnya mengatakan kepadanya sebanyak yang diperlukan. Artinya apa? Jadi jika saat kita disakitin, mungkin yang ke-500 kalinya, mungkin yang ke-700 kalinya oleh seseorang, oleh saudara kita, oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita harus tetap memberikan pengampunan. Karena 70 kali 7 artinya sebanyak yang diperlukan. Artinya mengampuni tanpa batas. Nah pertanyaannya mengapa pengampunan itu harus diberikan tanpa batas? Kita semua tahu bahwa kita semua di tempat ini itu adalah orang-orang yang berdosa dan gak ada yang sempurna. Benar ya? Mari kita coba sebuah eksperimen. Contohnya seperti saat tadi saudara datang ke ruangan ini, saudara datang ke New Life Church ya. Mari coba kita hitung kira-kira sebelum saudara sampai ke tempat ini mengikuti kebaktian ini, kira-kira sudah berapa kali Anda disinggung perasaannya atau merasa tersinggung. Contohnya, tadi saya juga saya mengalaminya gitu ya. Ceritanya tadi mau ke sini, naik mobil, kita udah buru-buru, udah mepet waktunya, kemudian wah dipotong sama mobil lain. Atau saya berusaha untuk belok tapi nggak dikasih jalan oleh mobil lain. Wah tersinggung. Kemudian udah mepet waktunya, orang di depan saya jalannya pelan banget. Diklakson juga tetap pelan. Tersinggung. Kemudian mungkin tadi saya waktu jalan ke sini, saya lewatin lobi, ternyata para usher dan tim congregation sedang sibuk dan gak ada yang menyapa saya. Saya merasa, kok gitu ya, saya gak disapa ya. Orang lain diajak ngomong, saya gak disapa, tersinggung. Waktu saudara masuk ke tempat ini, mencari kursi favorit Anda, loh udah diambil sama orang. Padahal nggak ada namanya ya kursinya ya. Tersinggunglah kita. Mungkin tadi WL-nya menyanyikan lagu-lagu yang saudara nggak pernah dengar sebelumnya. Dalam hati kayak ini apa sih gereja aneh sekali. Menyanyikan lagu-lagu yang saya nggak ngerti. Dan seterusnya. Coba itu udah berapa? Banyak ya, lumayan ya 5 gitu. Nah mari coba kita hitung sepanjang hari ini kira-kira sudah berapa kali saudara dan saya menyinggung orang lain. Dan dalam hal ini menyinggungnya mungkin secara kita sadar atau enggak sadar. Secara kita sengaja atau enggak sengaja. Tadi contohnya mungkin si Asher enggak sadar bahwa dia enggak tersenyum sama saya. Tapi saya tersinggung sama dia, sedangkan dia enggak menyadari bahwa dia menyinggung saya.
Jadi kebenaran firman Tuhan yang pertama ini, di poin yang pertama ini kita harus menyadari bahwa semua daripada kita adalah orang-orang yang berdosa dan tidak sempurna. Mengampuni adalah wujud nyata kesadaran bahwa kita adalah manusia berdosa. Saya mengajak kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa bukan dengan tujuan supaya Anda berfokus kepada dosa. Tetapi karena saya adalah orang berdosa, saya membutuhkan pengampunan. Dan saya butuh untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Berapa kali saudara? Sebanyak yang diperlukan. Berapa kali saudara? Sebanyak yang diperlukan. Berapa kali saudara? Sebanyak yang diperlukan. Jadi poin yang pertama ialah mengampuni adalah wujud nyata kesadaran bahwa kita adalah manusia berdosa. Kemudian kita lanjut ya dalam Matius 18 ayat yang ke-23 sampai yang ke-30. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku ini akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Di sini kita melihat seorang raja yang sedang mau mengadakan perhitungan dengan para hambanya. Beberapa tafsiran mengatakan hamba ini sebenarnya dia adalah seseorang yang tinggi jabatannya. Bisa dibilang seorang menteri. Ya, kenapa menteri? Karena kalau nggak menteri ya hutangnya nggak mungkin segitu banyak. Nah, kita mau belajar sedikit ya, belajar matematika sedikit sore hari ini supaya Bapak Ibu nggak ngantuk gitu ya. Kita mau tahu sebenarnya hutangnya hamba ini tuh seberapa besar sih kalau kita uangkan di tahun 2023 gitu ya. Kita mau sama-sama lihat. Tadi berapa hutangnya dari hamba yang pertama? 10.000 talenta. Oke, 1 talenta sama dengan 600 dinar. Dinar ini apa? 6.000 dinar. Dinar ini apa? 1 dinar adalah gaji 1 hari pada zaman itu. Jadi 1 talenta sama dengan gaji 6.000 hari kerja. Kalau 1 bulan saya hitung 25 hari kerja, 6.000 hari kerja adalah sama dengan 20 tahun. Jadi 10.000 talenta adalah gaji dari 60 juta hari kerja atau 200.000 tahun. Kira-kira ada Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang sudah bekerja selama 100 tahun? Enggak ada? Oke, kalau 100 tahun aja enggak ada, berarti 1.000 tahun enggak ada ya. Ada yang sudah bekerja selama 50 tahun mungkin? Boleh angkat tangan? Belum ada, 40 tahun. Belum ada. Mungkin ada tapi malu ya enggak angkat tangan. Ya, jadi 10.000 talenta adalah gaji selama 200.000 tahun. Lama enggak saudara? Kira-kira bisa enggak seseorang hidup selama 200.000 tahun? Sangat besar ya. Nah, kira-kira ini berapa sih jumlahnya kalau dirupiahkan? Oke, kita ambil rata-rata gaji dalam 1 hari adalah 100.000 per hari. Jadi 1 talenta sama dengan 600 juta rupiah. 10.000 talenta sama dengan 6 triliun rupiah. Mungkin ada yang punya 6 triliun uang di sini?
Kalau ada, bisa diberikan sedikit ke pembangunan gereja. 6 triliun rupiah itu adalah jumlah yang sangat besar, sangat besar. Tetapi saya heran waktu saya baca cerita ini, perumpamaan ini, si hamba yang berhutang gaji selama 200.000 tahun, dia berani-beraninya bilang sama si raja, "Raja, sabar dulu ya, saya pasti akan lunasi hutang saya." Coba kira-kira kalau dia bekerja selama 60 tahun, dia cuma bisa bayar 3 talenta. Artinya masih berhutang 9.997 talenta. Bahkan jika dia dijual, istrinya dijual, anaknya dijual, dan seluruh miliknya, nggak akan bisa membayar hutangnya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya hamba ini tuh nggak menyadari bahwa hutangnya begitu besar dan nggak mungkin bisa dibayar. Kadang-kadang kita manusia, kita saat ini, kita juga bisa seperti hamba ini. Kita berusaha untuk membeli penebusan Tuhan, membeli pembebasan dosa kita dari Tuhan dengan cara apa? Kita berbuat baik, kita berpikir bahwa kita melayani Tuhan, kita memberikan untuk Tuhan supaya Tuhan bisa memberikan more grace kepada kita. Tapi kita hari ini tahu, saudara, Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya, kita bisa berada di tempat ini karena Tuhan sudah membayar lunas hutang-hutang kita. Amin. Amin. Karyanya begitu besar, kasih-Nya begitu besar kepada kita semua. Dan dia membayar lunas karena dia tahu gak mungkin kita bisa membayar 6 triliun rupiah atau 200.000 hari kerja. Hari ini kita semua tahu bahwa dosa kita sudah dibayar lunas dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawa anaknya sendiri, Yesus Kristus, supaya Anda dan saya bebas, dilepaskan dari ganjaran dosa, dan bahkan diberikan kehidupan. Amin, berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Kemudian ceritanya nggak berhenti sampai di sana, si hamba yang barusan dibebaskan dari 200.000 tahun kerja itu, hutangnya sebanyak itu, bertemu dengan temannya, di mana temannya berhutang sebesar 100 dinar. Sedikit lagi kita belajar matematika, 100 dinar artinya adalah gaji dari 100 hari kerja atau 4 bulan. Ya, 1 bulan 25 hari kerja, berarti 100 hari kerja adalah 4 bulan. Jadi hutang temannya dibanding dengan hutang hamba ini, hutang temannya itu hanya 1/600.000 dari hutang si hamba kepada raja. Artinya kalau kita bandingkan jumlah hutang temannya adalah 10 juta, jumlah hutang hamba ini adalah 6 triliun. 4 bulan kerja dibandingkan dengan 200.000 tahun kerja. Wow. Dan apa yang dia lakukan? Dia mencekik temannya. Temannya juga bilang, sabarlah dahulu. Tapi dia tetap aja mencekik dan dia memasukkan temannya ke dalam penjara. Nah, salah satu kelemahan kita sebagai manusia, bahkan sampai saat ini, kita ini mudah lupa. Atau bahkan kita enggak menyadari betapa besar pembebasan yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Betapa besar pengampunan yang sudah kita terima. Dan saat kita lupa atau saat kita tidak menyadari betapa besar anugerahnya, mengampuni orang lain akan menjadi hal yang sangat susah, yang sangat sulit. Kita sudah menerima pengampunan yang begitu besar, oleh karena itu kita mau mengampuni. Jadi poin yang kedua ialah mengampuni adalah wujud nyata, kesadaran atas anugerah pengampunan Kristus yang tidak terukur besarnya. Amin.
Mari kita sekali lagi sore hari ini kita sadarkan diri kita ingatkan diri kita bahwa anugerah pengampunan Kristus yang diberikan kepada saya itu tidak terukur besarnya. Saya mau hidup seumur hidup saya nggak akan bisa membayar hutang saya. Karena dibutuhkan 200.000 tahun untuk saya membayar hutang saya. Di bulan Agustus yang lalu kita mengadakan suatu conference, namanya Never Alone Conference. Konferensi yang dibikin khusus untuk para ibu tunggal dan juga para janda. Waktu itu banyak ratusan wanita ada di tempat ini, kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama belajar, kita dikuatkan, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, kita share kesaksian satu dengan yang lain. Dan ada satu kesaksian dari narasumber yang benar-benar majleb gitu di hati saya. Ya, saya sudah minta izin dengan yang memberikan kesaksian. Dan kesaksian dari seorang ibu ini, dia adalah ibu dari 3 orang anak. Sudah menikah cukup lama dan satu hari dia mengetahui bahwa suaminya meninggalkan dia. Suaminya meninggalkan dia dan 3 anaknya. Pasti suatu keadaan yang jauh dari ideal. Yang dia share ialah saya takut, saya nggak tahu harus bagaimana dengan masa depan saya. Bagaimana saya harus membiayai anak-anak saya, bagaimana saya harus menyekolahkan mereka. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut, saya marah, saya kecewa. Dan dia berkata, saya butuh kira-kira 10 tahun. Jadi konferensi itu terjadi, konferensi kemarin bulan Agustus, ternyata di bulan Maret, ibu ini baru saja melepaskan pengampunan kepada suaminya yang meninggalkan dia. Dan satu hal yang dia katakan, satu kalimat ini yang benar-benar menusuk hati saya. Mengingatkan saya sekali, dia berkata, saya mengampuni bukan karena saya menang, tetapi karena saya tidak lebih baik dari dia. Saya mengampuni bukan karena saya menang, tetapi karena saya tidak lebih baik dari dia. Satu kalimat itu yang benar-benar mengingatkan saya, membangunkan saya. Iya ya, saya ini juga gak terlalu lebih benar daripada orang yang pernah menyakiti saya. Tetapi seringkali kita tidak bisa melepaskan pengampunan karena kita merasa atau saya merasa bahwa aku ini gak seburuk dia. Aku gak meninggalkan keluargaku seperti papaku. Aku gak memukuli orang-orang yang kukasihi seperti ibuku. Kalau aku gak suka sama seseorang, ya aku tetap baik aja. Tidak seperti saudaraku yang pada saat dia tidak suka sama aku, dia mendiamkan aku. Dan aku orangnya sebenarnya lebih mending lah, karena kalau aku berjanji, aku pasti akan menepati. Tidak seperti dia yang berjanji, tapi tidak menepati, malah mengelak akan janjinya. Terkadang banyak kali kita merasa bahwa saya tidak seburuk dia yang menyakiti saya. Oleh karena itu kenapa saya harus mengampuni? Sore hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari bahwa sebenarnya hutang yang kita miliki, yang dilepaskan oleh Sang Raja itu adalah jauh lebih besar daripada hutang-hutang yang dimiliki oleh orang-orang sekeliling kita kepada kita. 4 bulan dibandingkan dengan 200.000 tahun. Jadi, mengampuni adalah wujud nyata kesadaran atas anugerah pengampunan Kristus yang tak terukur besarnya. Amin. Kemudian kita lanjut dalam Matius 18 ayat yang ke-31 sampai ke-35.
Kita baca ya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mengampuni bukan hal yang mudah, bukan hal yang sulit, mengampuni adalah hal yang mustahil. Ya. Tapi kita harus terus mengingatkan diri kita bahwa ada belas kasihan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Dan oleh karena itu kita mau memberikan belas kasihan itu kepada orang lain. Dan dikatakan bahwa mengampuni yang sesungguhnya ialah mengampuni dengan segenap hati. Dengan segenap hati kita. Kenapa dari hati, saudara? Karena hati kita adalah sumber kehidupan. Di dalam Amsal 4 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena kalau di dalam hati kita pahit, yang keluar adalah kepahitan. Dan Tuhan Yesus mau semua anak-anaknya hidup dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Supaya mengalir kehidupan dari hati kita. Apakah artinya dengan segenap hati? Artinya bukan hanya dengan bibir kita, karena mudah sih sebenarnya. Kalau kita dengan bibir aja, pada saat seseorang melakukan kesalahan dan dia minta maaf sama kita, pasti kita akan responnya, oke, nggak apa-apa. Tapi apa? Setiap kali lihat mukanya, gemes banget gitu ya. Setiap kali ketemu sama orangnya, kita nggak mau nyapa, kita nggak mau lihat. Setiap kali lihat mukanya, sakit banget di hati ini. Jadi bagaimana mengampuni dengan segenap hati? Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah mengampuni orang itu? Beberapa ciri-cirinya kita bisa perhatikan ialah pada saat kita sudah mengampuni seseorang dengan segenap hati, akan keluar dari bagaimana kita akan memperlakukan orang tersebut. Apakah kita akan mengatakan yang baik tentangnya atau kita masih menggosipkan orang itu? Apakah kita bisa memberkati orang tersebut atau kita masih nggak mau lihat wajahnya? Dan yang satu ini yang kita bisa pakai sebagai barometer, apakah saya bisa bersuka cita saat saya melihat orang yang pernah menyakiti saya, hidupnya baik-baik saja, atau hidupnya malah diberkati, hidupnya menjadi lebih baik. Apakah saya bisa? Kalau masih sakit, berarti kita masih terus harus memprosesnya. Ada satu quote ini, ada satu kalimat ini yang berkata, "To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you." Memaafkan berarti membebaskan seorang tahanan dan mengetahui bahwa tahanan itu adalah Anda. Banyak kali kita tidak mau mengampuni seseorang yang menyakiti kita karena kita mau memenjarakan mereka. Karena seakan kita mau menghukum mereka. Tetapi yang sebenarnya adalah kita sendiri yang terpenjara. Kira-kira 12 tahun yang lalu saya membaca quote ini dan cukup mengagetkan saya dan membuka mata saya. Karena 12 tahun yang lalu saya berada di suatu tempat di mana
saya sedang bergumul dalam mengampuni seseorang. Saya sudah niat ngampunin, tapi kok sakit terus ya? Tapi kok setiap kali memikirkan orang itu saya sakit terus gitu. Kalau saya ketemu orangnya saya nggak bisa lihat wajahnya, saya nggak bisa ngomong sama orangnya. Dan saya diingatkan ini, dan 12 tahun yang lalu saya memutuskan, oke, aku mau keluar dari penjara ini. Saya mau memaafkan orang tersebut. Di tahun 2019, akhir tahun 2019 ke awal tahun 2020, ada satu kejadian lagi dalam hidup saya, di mana saya menegur seseorang. Saya karena orang tersebut melakukan satu dan berbagai hal, saya melakukan teguran dengan baik, tapi yang ada respon dari orang tersebut adalah suatu kemarahan kepada saya. Nah, sebenarnya buat saya itu bukan masalah yang besar ya. Karena orang tersebut juga bukan saudara saya gitu ya, bukan anak saya, bukan anggota keluarga saya. Karena sebenarnya kalau kita bergesekan dengan anggota keluarga atau suami atau istri kita itu lebih sakit ya. Nah, tapi kejadian itu di awal tahun 2020 itu ya kita hanya kita teman biasa. Tapi memang saya nggak tahu kenapa reaksi dari kemarahan dari orang itu tuh begitu menyakitkan hati saya. Dan yang terjadi ialah saya bergumul berminggu-minggu, galau sekali. Saya sampai tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih saya kayak gini gitu loh. Dia itu ya maksudnya saya mau mengampuni dia, tapi kenapa saya harus bergumul seperti ini? Dan akhirnya satu hari saya datang ke doa pagi, waktu itu kita masih ada doa pagi sebelum COVID di Panglima Sudirman setiap hari Sabtu. Waktu itu saya ingat yang WL Steffi, ya. Datang ke doa pagi pun juga susah gitu ya, karena kalau hati lagi galau, lagi nggak enak gitu ya. Terus saya kayak aduh males gitu, tapi saya datang aja. Dan waktu itu kita dengerin firman, kita worship, dan akhirnya di lagu terakhir sebelum penutupan dari doa pagi itu, Steffi menyanyikan satu lagu. Lagu ini kita udah nyanyikan minggu lalu gitu ya bersama dengan Evangelist Frankie. Judulnya Sungguh Indah. Dikatakan bahwa kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat gitu ya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membayar kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berkuasa. Kemudian waktu masuk di refnya, bisa nyanyikan sama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Langsung air mata saya turun, saudara. Pada saat itu saya menyadari bahwa sungguh besar. Pengorbanan Yesus sungguh besar. Dan dia bertanya sama saya, yang udah aku kasih kamu itu begitu besar. Kenapa kamu susah melepaskan? Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
dan menyatakan kepada saya, walau kamu gak bisa mengampuni, masih belum bisa mengampuni. Yang aku pikirkan tentangmu itu tentang masih baik, segala kebaikan. Dan pada saat itu saya menyadari, Tuhan, aku ini begitu berdosa, aku melepaskan pengampunan aja aku susah. Tapi masih Engkau memikirkan yang baik tentangku. Dan setelah saya menyanyikan lagu itu, pulang dari doa pagi itu, lepas. It's gone. I let it go. Saya melepaskannya. And it's gone. Dan beberapa hari kemudian saat saya bertemu dengan orang itu, saya bisa melihat, memandang wajahnya. Pada saat saya melihat wajahnya udah gak sakit lagi. Saya bahkan bisa memberkati orang itu. Saya bahkan bisa berdoa untuk orang itu. Jadi saudara, pengampunan adalah hal yang tidak mudah. Pengampunan adalah hal yang tidak sulit. Pengampunan adalah hal yang mustahil tanpa Kristus. C.S. Lewis menuliskan, to be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you. Menjadi seorang Kristen berarti mengampuni hal yang tidak dapat dimaafkan karena Tuhan telah mengampuni hal yang tidak dimaafkan di dalam diri Anda. Di dalam mengampuni kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita bahwa saya adalah orang berdosa dan bahwa pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada saya ada jauh lebih besar daripada semua jumlah kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti saya. Dan saya mau mengampuni dengan segenap hati saya. Dan mengampuni dengan segenap hati hanya bisa dilakukan dengan Roh Kudus. Amin. Tadi pagi kita belajar bahwa Roh Kudus adalah Allah yang diam di dalam hati kita. Dan Roh Kudus mau membantu kita semua untuk dapat melepaskan pengampunan. Dan saudara, sore hari ini kita semua mau mengampuni. Karena kita mau melakukannya buat Tuhan. Saya gak mengecilkan kesakitan saudara. Saya gak mengecilkan trauma yang saudara alami. Tetapi malam hari ini bukan masalah keadilan. Kita semua tahu bahwa kita punya hakim yang adil, yaitu Yesus Kristus sendiri yang akan menegakkan keadilan. Dan pembalasan bukan bagian kita, pembalasan adalah bagian Tuhan. Tetapi sore hari ini, saya mau mengundang kita semua untuk melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena kita mau keluar dari penjara itu. Karena kita mau hati kita menjadi hati yang manis, bukan hati yang pahit. Karena kita mau dalam hati kita terpancar kehidupan. Sebagaimana Tuhan sudah membentuk kita semua. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri.